ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Asil TV di mana saja berada, hafizakumullahu taala wa ra'akum. Pada pertemuan sore Ahad pada hari ini 26 Oktober 2025 4 Jumadil Ula atau Jumadil Awal 1447 Hijriah, dengan taufik dari Allah, dengan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir Allah kita dapat kembali bertemu pada sore hari ini untuk kembali menyirami hati kita. Mungkin sudah gersang, yang mungkin masih ada penyakit yang perlu diobati dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW, dengan nasihat-nasihat dari para ulama kita, agar hati ini selalu sehat dan dia akan menjadi selamat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah selalu pada hari, yaitu hari akhirat, yang di sana tidak ada bermanfaat sedikit pun harta yang Anda miliki di dunia, dan begitu juga anak-anak yang Anda sukai, yang Anda cintai, yang Anda sayangi, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Mari kita selalu memperbaiki hati kita, membersihkannya dari noda-noda dosa, dan kita menginginkan agar benar-benar hati ini akan datang kepada Allah dalam keadaan salim. Makanya di antara doa yang juga sebagian ulama mengatakan doa dari Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar aku memiliki hati yang selamat. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tajdidul iman berbicara tentang bagaimana selalu setiap kita, bahkan wajib dan selalu harus diperhatikan, jangan sampai kita lalai dalam perkara keimanan, selalu memperbaharui iman kita. Di antaranya tentunya apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu,
mempelajari agama Islam, ilmu syariat Islam, secara khusus mengetahui dan mempelajari tauhid, asma wa sifat, mengenal nama-nama Allah yang maha baik dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Dan tentunya ada memberikan pengaruh keimanan, pengaruh pada iman seseorang ketika dia membaca, menelaah perjalanan hidup, biografi kehidupan manusia yang sudah dijamin masuk surga, manusia yang terbaik, yang terkumpul pada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, seluruh sifat-sifat yang mulia dari sifat manusia yang baik. Sirah Nabawiyah. Kemudian yaitu juga mengetahui tentang ajaran Islam, mendalaminya, melihat dari seluruh sudut, seluruh sisi kebaikan dari agama Islam, membawa kepada jasmani, rohani, kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, suami, istri, anak. Ajaran Islam yang membawa kebaikan, kebahagiaan dalam kehidupan bertetangga, mengetahui bagaimana Islam mengajarkan adab-adab bertetangga, ya, dan seterusnya. Banyak sekali tentang kebaikan agama Islam. Karena Islam adalah dari Allah. Dan seluruh kebaikan ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sudah pasti seorang itu tidak akan bisa menambah imannya, memperbaiki imannya, memperbarui imannya kalau dia tidak mengenal agama Islam. Dia tidak mempelajarinya. Dia tidak tahu kebaikan yang ada di dalam ajaran Islam. Jangan sampai kita terprovokasi dari ungkapan-ungkapan orang-orang di luar Islam, orang-orang kafir yang sudah jelas mereka sudah sangat tidak cinta, sangat tidak suka dengan Islam. Subhanallah, kita mendapatkan bagaimana di negara-negara Barat, Eropa, benua Amerika dan yang lainnya, yang mereka menguasai teknologi informatika dalam media sosial, ya, televisi dan yang lainnya, ya, internet dan yang lainnya, sehingga mereka menyebarkan racun, menjelek-jelekkan agama Islam. Itulah yang termakan oleh kebanyakan masyarakat mereka. Bahkan ada di antara orang-orang yang mereka adalah pemuka agama mereka juga mendapatkan informasi itu dari gurunya juga, dari orang-orang yang dia belajar sebelumnya, tanpa meneliti secara langsung. Hanya dengar dari orang ke orang, Anda membaca berita, apalagi banyak dibumbui dengan kebohongan-kebohongan tentang ajaran Islam. Sehingga semua mereka menilai bahwa Islam itu adalah agama yang mengerikan, yang ganas, yang kejam. Terbalik. Makanya seorang yang betul-betul mendalami ajaran Islam, baik dia adalah orang di luar Islam, dia akan masuk ke dalam agama Islam. Dia bisa membandingkan agama yang dia sudah anut dan dia bandingkan dengan agama dia, dengan agama Islam. Dia bisa bandingkan kitab suci yang mungkin dia adalah orang Nasrani atau Yahudi, Taurat atau Injil atau agama-agama yang lain. Ketika dia membaca Al-Quran, bagaimana dia mendapatkan luar biasa hidayah Allah. Ini mukjizat sampai hari kiamat yang tidak akan pernah hilang. Dan banyaknya orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah ketika membaca Al-Quran, membaca artinya dan mentadabburi makna yang terkandung di dalamnya. Bahkan pemuka-pemuka agama mereka yang awalnya mereka dulu adalah orang yang paling benci dengan ajaran Islam, bahkan memusuhinya, bahkan
mewanti-wanti semua orang. Maka mungkin dia sebagai kalau kita katakan mungkin pendetanya atau apapun namanya, tetapi hidayah di tangan Allah. Sudah banyak mereka yang masuk agama Islam. Bahkan mereka menangis ketika mereka menyadari bagaimana keburukan mereka dahulu. Mereka menjelek-jelekan Islam, ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagaimana dengan kita yang mungkin sudah dilahirkan dalam keadaan Islam, dari orang tua kita Islam, atau kita sudah belajar dari kecil Islam, mana ya tumbuh di dalam hati kita bahwa benar-benar Islam adalah agama yang membawa kebaikan. Sehingga semakin cinta kita kepada Islam, semakin dalam masuk ke dalam hati kita, ajaran Islam itu adalah ajaran yang terbaik. Ya. Ajaran Allah adalah ajaran yang paling adil, yang paling bijaksana. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin mengetahui kebaikan-kebaikan agama Islam. Kalau kita mengatakan misalnya ada kewajiban-kewajiban bagi kita, contohnya misalnya laki-laki saja, kenapa diwajibkan untuk berjenggot? Dan memang hukumnya wajib. Pasti ada kebaikannya, banyak sekali kebaikannya. Bahkan sebagian penuntut ilmu atau para ulama mengatakan ada sunnah Nabi yang kemanapun kita pergi tidak pernah terpisah dari diri kita, walaupun kita melepaskan baju kita, ya di dalam kamar mandi kita keluar, kita pakai baju lagi, kita keluar, kita naik kendaraan, kita misalnya menyelam dalam lautan pun, air, berada di atas udara pun, berada di manapun, berada di rumah sakit atau di luar, berada di kegelapan atau di tempat yang terang sendiri ataupun beramai-ramai, ada yang sunnah, yang wajib, yang tidak pernah lepas dari seseorang, yaitu memelihara jenggot. Lalu dia berpikir apa sih gunanya? Banyak sekali kebaikannya. Sudah, ini ada merupakan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru dari satu sisi, belum yang lainnya. Ya, kenapa Nabi menganjurkan bagi laki-laki untuk berpakaian tidak isbal, jangan menutupi mata kaki? Ya, banyak sekali kebaikannya. Bagi wanita, kenapa diwajibkan untuk memakai jilbab? Bukan jilbab hanya asalan saja, tetapi jilbab yang syar'i. Ya, pakaiannya juga mungkin jubahnya atau pakaiannya yang di bawah jilbabnya adalah juga yang syar'i, tidak tembus pandang, tidak transparan, tidak sempit. Ya. Dan seterusnya, dan menutup aurat. Pasti, sudah jelas, pasti di dalam ajaran Islam pasti ada kebaikan. Bagi mungkin para pemimpin agama Islam, yang mereka beragama Islam, mereka menjadi pemimpin negara atau pemimpin di bawahnya, yakinlah bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang membawa keberkahan dalam kehidupan bernegara, kehidupan ya Anda dan juga kehidupan bermasyarakat. Maka ini harus kita sadari, wahai kaum muslimin. Sehingga seorang itu kalau dia tahu ajaran Islam itu ajaran yang terbaik dan di dalamnya penuh dengan kebaikan, pasti dia berhukum dengan hukum Islam. Ketika sudah dia dapat buktikan, berusaha untuk mencari jalan hidup, pedoman hidup, ya adalah selain dari ajaran Islam, dia begitu banyak mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan. Sementara yang sudah jelas membawa kepada kemudahan dan kebaikan ditinggalkan. Hiduplah, wahai para pemimpin bernegara, memimpin ya umat, memimpin masyarakat dengan mengamalkan ajaran Islam. Hiduplah wahai masyarakat, mulai dari lingkungan yang kecil, pribadi masing-masing, naik ke atas keluarga, kehidupan suami, istri, dan anak-anak, naik lagi ke atas kehidupan bertetangga, dan seterusnya, bahkan bernegara dalam ajaran Islam. Indahnya mengamalkan Islam, ya,
yang penuh dengan kebaikan. Tapi banyak orang yang lari dari kebaikan tersebut yang sudah diberikan oleh Allah, sudah disediakan oleh Allah, tinggal Anda amalkan saja, belajar, amalkan. Sudah ada Al-Quran. Mau belajar makna yang terkandung di dalamnya, ada tafsir, penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah banyak kitab-kitab tafsir. Imam Ibnu Katsir ada tafsirnya, Imam Tabari, Al-Baghawi, ya. Syekh Muhammad Amin As-Shinqiti, Adwa'ul Bayan, Syekh Sa'di, Taisir Al-Karimur Rahman, dan seterusnya. Ingin mengetahui bagaimana kesempurnaan agama Islam, belajar sunnah Nabi. Akan ada ungkapan sehari bersama Rasulullah. Dalam kehidupan 24 jam Rasulullah itu seperti apa amalannya, akhlaknya, perbuatannya, ucapannya. Itulah Islam yang dikatakan rahmatan lil alamin, yang membawa kebaikan kepada, bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada negara, tapi kepada alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sehingga Allah berfirman tentang Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali membawa rahmat untuk alam semesta ini. Apalagi hanya untuk negara, untuk kehidupan keluarga. Maka kalau kita semakin jauh dari ajaran Islam, maka semakin jauh kita dari kebaikan. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan Allah berikan sesuai dengan amalan kita. Semakin kuat kita berpegang teguh dengan Islam, mempelajari Islam, mencintai Islam, mengamalkannya, maka semakin datang kebaikan itu kepada kita secara otomatis. Ketika semakin jauh, maka semakin jauhlah dari kebaikan. Kalau kebaikan sudah jauh, maka keburukannya lah yang akan datang. Karena di dunia ini tidak akan mungkin kedua-duanya lepas, pasti satu di antara dua Anda akan berada pada posisi tersebut. Kalau Anda tidak mendapatkan kebaikan, berarti Anda akan mendapatkan keburukan. Kalau Anda mendapatkan kebaikan, berarti Anda terjauh dari keburukan. Maka begitulah kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesadaran dalam hati kita dengan penuh, tidak ada keraguan tentang ajaran Islam yang merupakan adalah agama Allah Subhanahu wa taala, dinullah al-haq, yang benar. Yang Allah telah tutup agama yang benar, yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam yang telah Allah turunkan melalui ayat Al-Quran 30 juz, 114 surat, yang telah Allah utus nabinya yang mulia Muhammad SAW untuk menjelaskan isi Al-Quran, mempraktekkannya dari 1400 tahun yang lalu. Bagaimana keadaan manusia sekarang? Akan keadaan kaum muslimin, ya tergantung kebaikan yang mereka akan peroleh sesuai dengan pengetahuan mereka dan amalan mereka tentang Islam yang mulia, Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tanpa menguranginya dan tanpa menambahnya sedikit pun. Karena agama Islam telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah telah mengingatkan kita semua, agama Islam sudah sempurna. Itulah ajaran Rasulullah SAW. Makanya jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Jangan direnovasi, jangan berinovasi. Ya. Maka seseorang yang maksimal, dia berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari dan terus belajar tentang Islam dan mengamalkannya, disitulah imannya terus bertambah dan Allah selalu memperbaharui keimanannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kaum muslimat rahimanillah wa iyyakum, di antaranya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam pembahasan tajdidul iman, yaitu qiraatu siyaris salafis salih. Membaca, bukan hanya sekedar membaca, yaitu biografi kehidupan salafus salih. Dikatakan as-salaf, pendahulu, as-salih adalah yang baik, ya, alladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik.
Dan contoh yang pertama yang baik as-salafus salih adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang terbaik dari seluruh sahabat adalah khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan akan terjadi perselisihan umat Islam akan banyak terus dan semakin banyak setelah meninggalnya Nabi SAW, bahkan masih ada para sahabat, apalagi di zaman kita sekarang. Nabi biarkan kita berselisih, tidak ada penyelesaiannya, tidak. Nabi mengucapkan, alaikum bisunnati, wajib kalian berpegang teguh, belajar, mengamalkan sunnahku, jalan hidupku, kata Nabi, sunnati tariqati. Jalan hidup Nabi dalam memahami akidah, dalam mengenal Allah, dalam beribadah, dalam memahami Islam. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di, dan juga sunnah al-khulafa, yaitu jalannya para sahabat yang 4 tersebut yang sudah Nabi sebutkan, karena mereka pemimpin dari kaum muslimin dari kalangan para sahabat, dan mereka adalah manusia pilihan dan sudah dijamin masuk surga melalui lisan Nabi yang mulia SAW. Abu Bakar, kata Nabi SAW, Abu Bakar bil jannah, Umar bil jannah, Utsman bil jannah, Ali bil jannah. Kenapa kita masih ragu? Orang yang sudah dijamin masuk surga, yang jalannya sudah diridai oleh Allah radhiyallahu anhu wa radu'an, apalagi kalau kita mengatakan sahabat-sahabat yang lain, ini secara khusus yang terbaik, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian sahabat-sahabat yang lain, al-asyara mubasysyirin bil jannah, yang diberikan berita gembira bahwa mereka masuk surga. Tambah dari 6 lagi dari 4 sahabat khulafa ar-rasyidun tersebut. Ya, ada ashabu badrin yang ikut perang Badar, ada ya yang ikut bai'ah syajaratul ridwan. Ada yang ikut perang Badar dan yang lainnya, banyak para sahabat. Ada sahabat-sahabat yang alim, ulama, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar, Muaz bin Jabal, ya, Anas bin Malik, dan para sahabat-sahabat yang banyak menghafal hadis, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, seorang wanita yang faqihah, merupakan istri Nabi SAW dunia akhirat, yaitu ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu taala anha, dan seluruh sahabat. Mereka adalah salafus salih yang terbaik. Oleh sebab itu Allah SWT banyak menyebutkan di dalam ayat Al-Quran, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila kalian beriman, ya itu maksudnya selain dari para sahabat, generasi yang setelah sahabat, murid sahabat itu tabi'in, dan setelahnya tabi'in, apalagi kita yang di zaman sekarang sudah jauh dari zaman sahabat. Fa in amanu bimisli ma amantum, apabila kalian beriman, beragama sebagaimana imannya para sahabat, fa in amanu bimisli ma amantum faqad ihtadaw. Ya, apabila mereka beriman seperti imannya kalian wahai para sahabat, ini firman Allah dalam Al-Quran, pasti mereka mendapatkan petunjuk. Sekarang banyak kaum muslimin yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, bahkan mengaku Islam, bahkan mereka mengklaim mereka Islam yang paling benar, tapi tidak mengamalkan sunnah, tidak mengikuti sunnah Nabi. Jalan keluar pertama dari perselisihan, dari kesesatan tidak diamalkan. Begitu juga tidak mengikuti sunnah khulafa ar-rasyidin. Mereka tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Bahkan mereka beristihad melakukan yang mereka inginkan. Bahkan ada ungkapan dari mereka, nahnu rijal, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka itu seperti kita juga, laki-laki, manusia biasa. Para sahabat itu kami juga laki-laki, kami bisa beristihad, tetapi salah. Anda salah. Karena para sahabat telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat, jejak para sahabat, cara beragama mereka. Itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu hadil ummah, sebaik-baik umat ini yaitu umat Islam, khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni, yaitu para sahabat yang hidup pada zamanku, kata Nabi, yang bersamaku. Para sahabat yang masuk Islam, yang beragama Islam dan mati dalam keadaan Islam. Tapi masih banyak kaum muslimin yang tidak kembali memahami Islam
dengan memahami sunnah Nabi, mengamalkannya, dan juga dengan memahami sunnahnya khulafa rasyidin dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya kalau kita baca dalam surah At-Taubah ayat 100 itu sudah jelas, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kaum muhajirin dan ansar ini orang yang terbaik. Sudah jelas masuk di dalamnya 4 sahabat itu, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Ya. Alladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Berarti sahabat yang belakangan masuk Islam yang mengikuti sahabat-sahabat pertama yang masuk Islam, mereka sudah jelas masuk ke dalam ridha Allah. Radhiyallahu anhu wa radwan. Tambah lagi walladzina taba'uhum bi ihsan, yaitu generasi tabi'in. Makanya Nabi SAW melanjutkan tsummal ladzina yaluna, kemudian generasi setelah sahabat itu murid para sahabat yaitu tabi'in, itulah as-salafus salih. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah tabi'in yaitu muridnya tabi'in, tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in, itulah dikatakan as-salafus salih. Jadi mohon maaf pada pemirsa Asil TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, siapapun Anda yang mendengar kajian kita tentang istilah as-salaf, as-salafus salih, ya, itu bukan istilah baru, itu istilah para ulama-ulama yang terdahulu. Bahkan juga istilah yang diucapkan oleh Nabi SAW, apalagi oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah salaf itu bukan istilah yang asing, dan ini bukan ajaran baru, bukan kelompok baru, tetapi untuk mengingatkan semua kaum muslimin, apalagi sudah terjadi perpecahan. Makanya kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa ada muncul penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Di zaman Rasulullah, zaman sahabat nggak ada. Semua dikatakan kaum muslimin, tapi mereka jelas Islam mereka, ya, dari firman Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi, dan Nabi mengamalkannya dan dijelaskan pada para sahabat. Itulah agama Islam. Jadi tidak perlu ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kenapa ada muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena sudah munculnya kesesatan, bid'ah, kesyirikan, kekufuran, bermacam-macam pemikiran yang sesat. Ada yang muncul awalnya, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada Asy'ariyah, Maturidiyah, ada yang lainnya, ya, dan terus dan seterusnya sampai di zaman sekarang banyak sekali. Makanya Nabi SAW memberikan kita patokan, tolak ukur, ya, untuk kembali kita kepada jalan yang lurus. Kemudian agama Islam itu ada di dalam ilmu dan amalnya para salafus saleh. Yang terdepan adalah para sahabat, kemudian setelahnya adalah tabi'in, dan setelahnya adalah atba'ut tabi'in. Inilah generasi yang diucapkan oleh Nabi SAW langsung melalui lisannya. Ngakunya umat Muhammad, cinta Rasul, ya, ngakunya selalu mengatakan mari berselawat kepada Nabi, perbanyak selawat. Bukan hanya sekedar selawat, inti dari ajaran Islam itu adalah mengamalkan sunnah Nabi. Di antaranya ia betul mengucapkan selawat, memperbanyak selawat kepada Nabi, tetapi bukan hanya ucapan, tetapi dipelajari, diamalkan. Dan itulah pentingnya kita membaca Syiar As-Salafus Saleh, yaitu biografi kehidupan para salafus saleh. Di antaranya kitab yang menjadi referensi dari para ulama, mereka mengatakan kitab Syiar A'lamin Nubala yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Mulai dari zaman sahabat, menjelaskan tentang kehidupan sahabat, perkataan mereka, nasihat-nasihat mereka, sampai di zaman beliau tabi'in. Sampai zaman beliau itu Imam Zahabi yang merupakan muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam ahli hadis, ahli sejarah, ya, imam yang bertauhid, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di zamannya, dan alim. Siapa gurunya? Gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi subhanallah, ternyata banyak orang yang tidak tahu murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan ada yang bermazhab Syafi'i, di antaranya Imam Ibnu Katsir. Tetapi Ibnu Taimiyah dicela, dijelek-jelekkan. Ini guru besar dari seluruh ulama yang menjadi ulama besar, yang banyak kita ambil ilmu mereka sampai sekarang.
Dan semuanya mereka menganjurkan untuk kita mengikuti salafus saleh. Yang terdepan adalah para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Sebenarnya kaum muslimin dan muslimat gampang saja mempelajari Islam itu, memahaminya. Jangan kita mutar-mutar, jangan cari-cari, jangan bongkar-bongkar lagi, jangan mau cari tahu, penasaran segala macam, ya. Siapa yang harus diikuti? Sudah ada penjelasannya dari Allah SWT dalam Al-Quran, sudah ada dari lisan Nabi yang mulia SAW. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, sesuai dengan pemahaman para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Maka sangat penting kita membaca biografi kehidupan mereka agar bertambah iman kita, agar bertambah kesabaran, kekuatan iman kita. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan, inna qira'ata siyaris salafus salih, sesungguhnya membaca biografi hidup as-salafus salih, orang-orang terdahulu yang saleh, kasirati Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Aliyin wa sairi sahabati radhiyallahu anhum, yang telah kita berikan penekanan tadi. Baca biografi hidupnya Abu Bakar, apalagi beliau orang yang pertama sekali masuk ke dalam agama Islam, bahkan urutan pertama. Belum ada yang beriman. Ya, belum ada yang masuk ke dalam Islam. Abu Bakar, dan dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Itu yang dikatakan orang yang terbaik adalah orang yang baik, faqih, ya, di masa jahiliyah dia belum masuk Islam, dan baik setelah Islam semakin baik. Dan itulah salah satu contohnya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka disebutkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala tidak pernah menyembah berhala sama sekali, padahal dia masih belum masuk Islam. Tapi dia sudah dengar siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah mendengar bagaimana, dan bahkan dia ada hubungan kerabat dari keluarga-keluarga ada. Abu Bakar, Umar juga, Utsman juga, Ali, ya, radhiyallahu ta'ala ajmain. Bahkan tidak pernah minum khamar sama sekali. Ketika ada sahabat yang masuk Islam, sebelum mereka masuk Islam, mereka ada yang peminum khamar. Abu Bakar tidak pernah sekalipun minum khamar. Maka ini menjadi kesenangan orang-orang kafir jahiliyah, orang-orang Quraisy. Tapi Abu Bakar, subhanallah, Allah jaga, ya, dia tidak berada dalam keburukan di masa jahiliyah, belum masuk Islam, dan dia semakin kuat dan semakin percaya dengan ajaran Muhammad SAW, ya, ketika dia masuk Islam. Sirah Abu Bakar luar biasa. Bagaimana dia membenarkan ajaran Nabi, bagaimana dia membenarkan Isra dan Mi'raj Nabi SAW ketika semua orang tidak percaya, berita bohong, cerita Muhammad saja kata mereka. Emang kalau kita pikirkan juga ada orang misalnya cerita di zaman kita, oh saya tadi kemarin malam saya dari, ya, misalnya dari Sumatera, ya, langsung satu malam itu ke Jawa atau ke Kalimantan atau ke Irian Jaya, begitu jauhnya. Pada malam itu juga saya langsung naik ke langit, ya, menembus langit 7, bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Dan ini kan namanya sulit untuk diterima oleh akal kita. Tetapi tidak oleh akal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, karena dia mengetahui Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar Siddiq, maka dikatakan As-Siddiq. Dikatakan Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar namanya Abdullah, bapaknya dikatakan Ibnu Abi Quhafah. Abi Quhafah itu juga gelar namanya dikatakan Utsman. Jadi kalau kita katakan Abdullah bin Utsman, itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Nabi SAW mengatakan tidak ada orang bisa yang menyaingi imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Bahkan kalau seandainya iman Abu Bakar
amalannya ditimbang dengan amalan, bahkan dengan amalan semua dan iman para sahabat semua, dan apalagi generasi seterusnya, apalagi sampai manusia kaum muslimin sampai hari kiamat, maka tidak bisa menandingi imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, karena beliau adalah pelopor pertama dalam kebaikan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujuri syai'a. Barang siapa menjadi pelopor kebaikan lalu diikuti oleh orang banyak, maka semua pahala orang itu ngalir kepada dia. Ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Belum lagi Umar radhiyallahu taala anhu begitu juga. Walaupun beliau agak terlambat Islamnya dari sahabat yang lain, as-sabiqunal awwalun, tetapi beliau tetap dikatakan terbaik. Karena Nabi sudah mengatakan berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sesuai dengan urutan kata para ulama al-sunnah wal jamaah, maka itu ada urutan yang terbaik Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya, bukan yang terbaik Ali. Tapi Utsman terlebih dahulu, bukan yang terbaik Utsman tetapi Umar yang terbaik. Bukan Umar tetapi yang pertama sekali adalah Abu Bakar Siddiq. Dan begitu sesuai dengan urutan khulafaur rasyidin. Dan ini kesepakatan bisa dikatakan hampir semua ulama-ulama al-sunnah wal jamaah memahaminya. Hanya sedikit yang mungkin ada perbedaan di antara kata para ulama, ada yang mendahulukan Ali daripada Utsman. Ya, kalau Abu Bakar dan Umar sepakat semua mereka. Tetapi ada satu kelompok di dalam Islam ini, bahkan mereka memiliki agama yang besar di dunia ini, bahkan memiliki negara yang mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Subhanallah, bagaimana seorang itu bertambah imannya. Bahkan disebutkan, jangankan kaum muhajirin, kaum ansar saja. Nabi SAW mengatakan di dalam Sahih Muslim yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan hubbul ansar minal iman. Ini sabda Nabi SAW. Mana yang terbaik, kaum muhajirin atau ansar? Para ulama sepakat, Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun ada perbedaan mereka, tetapi mereka sepakat, dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwa sahabat muhajirin yang dikatakan mereka penduduk Mekah, mereka awal-awal masuk Islam, mereka menderita, mereka luar biasa sampai ada yang terbunuh, dan bahkan mereka diusir dari negeri kelahiran mereka, dari Mekah. Mereka diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala ke Madinah. Bahkan Nabi SAW sedih ketika meninggalkan Mekah, dan Nabi SAW sempat mengucapkan, wahai Mekah, engkau adalah tempat lahirku, aku sangat mencintaimu. Ya, kalau tidaklah karena Allah memerintahkanku untuk meninggalkanmu menuju Madinah, pasti aku akan tidak meninggalkanmu. Begitulah cintanya Nabi SAW kepada Makkah Al-Mukarramah dan tanah kelahirannya. Begitulah sahabat-sahabat yang lain, tetapi mereka mesti meninggalkan tempat yang mereka sangat cintai menuju sesuatu yang mereka asing di sana, yaitu Madinah. Maka dikatakan kaum muhajirin dengan pengorbanan mereka, dan juga mereka adalah pertama-tama masuk Islam, mereka adalah yang terbaik, lebih baik dari kaum ansar. Nah, kita telah sebutkan tadi, kalau sudah disebutkan contoh kecil, berarti yang lebih besar dari itu semakin tinggi kedudukannya. Kalau dikatakan hubul ansar minal iman, Nabi SAW mengatakan cinta kalian, kecintaan kepada kaum ansar adalah merupakan bagian dari iman, merupakan bukti dari keimanan. Berarti sudah pasti, ya, sudah dikatakan sudah menjadi kewajiban kita juga sangat mencintai kaum muhajirin. Dan di antara kaum muhajirin, apalagi dikatakan manusia yang terbaik dari kaum muslimin Abu Bakar dan Umar. Lalu ada orang yang mengkafirkannya, lalu ada kelompok ya mengkafirkannya seperti Syiah Rafidhah dan orang-orang yang memahami pemahaman mereka dari dahulu awal tumbuhnya kelompok sesat ini sampai di zaman sekarang pengikut-pengikutnya. Dan itu sudah tertanam dalam kitab-kitab ulama mereka. Dan itu terus ditanamkan. Ya, ajaran ini. Sudah terdoktrin, sudah masuk ke dalam hati mereka. Mereka membenci Abu Bakar dan Umar. Makanya banyak ulama mengatakan mereka pasti tidak akan memberikan nama anak mereka kalau lahir Abu Bakar dan Umar. Tidak mungkin. Mereka sangat membencinya. Bahkan mereka mengkafirkannya. Bagaimana bisa seorang itu bertambah imannya dan memperbarui imannya ketika dia tidak mempelajari biografi kehidupan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala ajma'in. Begitu juga katakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wasairu sahabati radhiyallahu anhum, dan seluruh sahabat radhiyallahu anhum mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan mereka, wa ardahum, mereka juga telah ridho dengan keputusan Allah, apapun yang Allah putuskan kepada mereka. Sudah pasti membaca kehidupan para sahabat adalah
menambah keimanan, mengokohkan keimanan, apalagi perjuangan-perjuangan mereka. Makanya kita kadang-kadang mendapatkan penderitaan ini, dan itu belum apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu ajma'in. Begitu juga para sahabat ketika mereka mendapat siksaan seperti Khabbab bin Arth dan yang lainnya, ya, yang mereka sempat mengadu kepada Nabi dengan turunnya ayat di surah Al-Baqarah, ya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matsalul ladzina khalu min qablikum, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sebelum datang ujian kepada kalian seperti umat-umat yang terdahulu? Masadhumul al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina ma'ahum mata nasrullah. Allah uji mereka dengan berbagai macam ujian yang luar biasa. Makanya para tabi'in, ulama-ulama tabi'in, apalagi orang-orang di zaman sekarang ketika membaca sirahnya para sahabat, apalagi di awal-awal Islam yang penuh dengan penderitaan, bahkan terancam nyawa mereka, bahkan ada yang mati, ya, mereka mengatakan kita tidak akan bisa menandingi kesabarannya para sahabat, keimanan mereka, keteguhan mereka, kekokohan mereka dalam beragama, pembelaan mereka terhadap Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang diungkapkan di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, hadis yang sangat panjang terkenal dengan hadis utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau yang dikenal dengan bagaimana pertanyaan Raja Heraklius atau Hercules, Raja Romawi Azimur Rum, kepada Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala ketika belum masuk Islam. Karena dia sudah membaca kitab Injil, dia juga belajar dari pendetanya, dan dia sudah mendapatkan berita, dan ada di dalam kitab Injil tersebut tentang ciri-ciri Nabi yang akan diutus di akhir zaman, Nabi yang terakhir itu ada. Makanya dia penasaran dan dia sudah mendengar. Makanya ditanyakan kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan jujur dalam menjawab, walaupun dia musuh Allah Rasulnya ketika belum masuk Islam. Dia sangat benci kepada Muhammad SAW. Tapi dia jujur dalam menyampaikan. Dia sebutkan tentang Muhammad begini, dan bagaimana kecintaan sahabatnya kepada Muhammad, bahkan melebihi kecintaan rakyatmu kepada kamu, wahai Raja Romawi. Ya, subhanallah. Bagaimana sahabat yang tidak terbayangkan oleh kita. Makanya ada ungkapan ulama-ulama salaf yang terdahulu. Mereka mengatakan luar biasa. Istilahnya kata mereka tidak masuk akal kalau kita membaca kehidupan sahabat itu. Bagaimana mereka seperti itu, bisa mereka kokoh, bisa mereka beriman, bertahan, bisa mereka sangat sabar. Makanya ada orang mengatakan, berhayal dia, Masya Allah, para sahabat itu kan sudah dijamin masuk surga radhiyallahu anhu wa radu'an, mereka sudah diridhoi oleh Allah, lalu mereka berhayal. Sempat ada ungkapan orang-orang yang hidup di zaman kita atau sebelum kita mengatakan, ya enaknya, alangkah enaknya kalau seandainya saya menjadi sahabat Nabi. Subhanallah, Anda telah diciptakan oleh Allah hidup pada zaman ini dan Anda bukan sahabat Nabi, karena Allah Maha mengetahui kalau Anda hidup di zaman Nabi, Anda tidak akan tahan mendapatkan siksaan seperti para sahabat. Mungkin Anda tidak akan masuk Islam, Anda kafir matinya. Bahkan Anda bisa murtad kalaupun masuk Islam. Karena Allah Maha mengetahui. Karena Allah Maha mengetahui Anda tidak akan kuat menerima ujian yang diterima oleh para sahabat, keteguhan iman mereka, kesabaran mereka, bagaimana pembelaan mereka kepada nabinya, bagaimana mereka mengungkapkan tidak akan membiarkan satu helai rambut dari nabi pun yang akan tercabut oleh musuh-musuh Allah dalam peperangan. Tidak boleh satu sayat pun kulit nabi tersakiti atau luka. Begitulah mereka para sahabat, bahkan mereka mau memasang badan mereka di depan nabi asal nabi tidak terluka, apalagi meninggal terbunuh dalam medan pertempuran. Itu sahabat. Ya, kalau kita mengatakan sudah istilahnya keluh lidah kita ini kalau berbicara bagaimana begitu luar biasanya dan hebatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika mereka mengikuti Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Mereka sangat mencintainya, bahkan mencintai Rasulullah lebih daripada anak, istri, orang-orang yang mereka cintai, bahkan pada diri mereka sendiri.
Ya, maka sangat wajar kalau dikatakan membaca sirah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu dan juga sahabat-sahabat yang lain walaupun mereka terlambat masuk Islam tapi luar biasa. Begitu juga dikatakan oleh Syekh Abdul Razak wasiyar tabi'in, dan begitu juga kehidupan generasi tabi'in itu murid para sahabat, bagaimana juga mereka mendapatkan ilmu, belajar ilmu, bahkan mereka juga berjihad, subhanallah. Ya, dan juga generasi yang setelahnya at-tabi'in, dan juga dikatakan wal a'immatu rahimahumullah, dan juga imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hidup di sepanjang zaman, di zaman tabi'in secara umum, apalagi ulama-ulama dan imam-imam Ahlus Sunnah Jamaah yang ada di zaman tabi'in, zaman tabi'in, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya terkenal ada imam al-a'immatul arba, di antaranya adalah imam mazhab atau imam yang 4, Abu Hanifah, ya, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Baca biografi kehidupan mereka, apalagi secara khusus dikatakan oleh para ulama, ya, luar biasa kesabaran, ketakwaan, ya, dan banyak sekali keutamaan dari imam. Makanya beliau diberikan gelar yaitu Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baca kehidupan mereka, kesabaran mereka, menuntut ilmu mereka, mengajarkan ilmu mereka, perjalanan mereka dalam menuntut ilmu, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana akhlak mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana jihad mereka. Nggak ada yang bisa menandingi mereka. Ya, makanya kalau kita agak-agak lemah sedikit dalam beribadah atau berjuang untuk berdakwah ini, apalagi dapat ujian, padahal ujian kita belum berat, baca kehidupan Nabi, kehidupan para sahabat, baca perjuangan kesabaran tabi'in atau tabi'in dan para a'immah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman. Baca sirah Imam Bukhari, luar biasa. Ya. Baca kehidupan sirah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walaupun beliau tidak sempat menikah, bukan tidak mau menikah, meninggal dalam keadaan tidak menikah, tapi beliau imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekhul Islam. Baca, ya, sirah kehidupan mereka itu membangkitkan semangat kita dalam beribadah, dalam berjuang, menanamkan kesabaran untuk kita selalu istiqamah, tegar di atas jalan kebenaran, tidak mudah putus asa, dan seterusnya banyak sekali. Dan semuanya adalah faktor-faktor untuk memperbaiki dan menambah iman dan mengokohkan iman kita. Wala a'immah rahimahumullah ta'ala. Begitu juga kalau kita katakan yang hidup pada abad ke-12 Hijriah itu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, baca. Ini imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang aneh kita, kenapa kita mengatakan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i aja imam, hanya dia saja. Karena kita dikatakan di Indonesia ini bermadzhab Syafi'i, lalu Imam Ahmad bin Hanbal gimana? Kenapa tidak dibaca sirahnya, kehidupannya, ya, dakwanya, bagaimana perjuangannya, bagaimana dia dalam mempertahankan akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini luar biasa. Ya, bagaimana ungkapan-ungkapan Imam Malik bin Anas, apalagi berkeras beliau dalam perkara-perkara bid'ah, dalam perkara banyaknya kaum muslimin yang membuat perkara baru dalam memahami Islam, dalam berakidah, dalam bermuamalah, dalam akhlak, dalam ibadah. Beliau sangat keras. Dan para ulama semua Ahlus Sunnah Jamaah sangat tegas dan keras, apalagi bersikap kepada ahlul bid'ah, pelaku-pelaku bid'ah dan penyuruh-penyuruh kepada kesesatan. Ini para a'imah, baca biografi kehidupan mereka. Ya, bahkan dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar untuk nyenang-nyenangkan, istilahnya pengantar tidur, dibacakan kepada anak kita baca, ya, pengantar tidur, tidak. Harus dibaca qira'atan ta'ammulin, betul-betul kita mentadaburinya, mendalaminya apa yang ada di dalam kisah tersebut, wa ti'adhi min asbabi ziyadatil iman, dan mengambil faedah, pelajaran, mau'idhah dari sirah mereka, dari kehidupan mereka adalah merupakan faktor menambah iman seseorang. Qala Muhammad bin Yunus rahimahullah ta'ala, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Sifatus Safwah, yaitu sifatnya orang-orang yang pilihan.
Ya, manusia-manusia pilihan. Qala Muhammad bin Yunus rahimahullah ta'ala, seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mengatakan ma ra'aitu lil qalbi anfa'a, tidak ada saya melihat untuk hati seseorang yang lebih bermanfaat untuk hati seseorang min dzikris salihin, kecuali dari menyebutkan biografi, mengingat membaca biografi sirah orang-orang saleh. Ya, berarti ini termasuk faktor yang akan membersihkan hati, mengobati hati, menyembuhkan hati kita dari berbagai macam penyakit dan menguatkan hati kita. Ya, bermanfaat, sangat bermanfaat. Ya, jangan tinggalkan. Jangan kita membaca kisah orang-orang kafir, kisah orang-orang terhebat, orang-orang ternama, tapi semuanya tokoh-tokoh orang di luar Islam, bahkan musuh-musuh Islam. Mana bisa-bisa kita mengenal Islam yang benar? Mana bisa bertambah iman kita? Kita tinggalkan ya sirah nabawiyah, kehidupan Nabi kita tidak baca, kehidupan para sahabat kita tidak baca, tabi'in dan atba'ut tabi'in dan para imam-imam Ahlus Sunnah. Makanya tidak ada rasanya mempengaruhi iman kita. Apalagi kita telah baca tadi, akhirnya kita cinta kepada orang-orang non-muslim. Ya, senangnya membaca kisah-kisah penemu-penemu ini dan itu, tapi kita lupa membaca orang yang terbaik dan sudah dijamin masuk surga, itu Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita dan taufik kepada kita agar kita selalu diberikan oleh Allah kekuatan dan kesempatan untuk membaca kisah orang-orang yang soleh, para salafus soleh, ya, terkhusus sahabat tabi'in agar Allah SWT memberikan kekokohan dan kekuatan iman kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang dapat kita sampaikan karena waktu juga yang terbatas dan sepertinya tidak ada masuk pertanyaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. 3 menit lagi mau masuk waktu azan untuk wilayah salat maghrib wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان.